untuk pengisian hibah untuk penelitian maupun pengabdian masyarakat. Nanti juga ada sesi tanya jawab. Jadi kami mohon kepada dosen-dosen semua untuk dapat menggunakan waktunya dengan baik. Demikian disampaikan, terima kasih atas partisipasi dari dosen-dosen dari Pelita Bangsa. Waktu kami serahkan kembali kepada Pak Arief. Ya, terima kasih Bu Retno atas sambutannya. Di sini saya lihat ada yang terhormat Bapak Rektor Hamzah Muhammad Mahdi Putra. Sudah ada ya? Iya. Iya. Dan Pak Wakil Rektor. Ya. Dikasih waktu dulu Pak untuk sambutannya Pak Ini, Hamzah dengan Pak Hatta. Mohon ada sambutan dari Pak Rektor. Monggo Pak Hamzah dipersilakan Pak. Lagi repot ya. Pak Hamzah mungkin atau Pak Hatta. Dari Pak Hatta mungkin bisa mewakili. Saya di jalan Pak Arief, lanjut aja lah. Oh iya, siap Pak. Udah cukup dari Bu Retno, itu udah clear sih. Oke, ya udah Pak. Terima kasih Pak. Itu ya udah ini langsung lanjut ke acara inti ya Bapak Ibu. Jadi nanti ini ada dua sesi ya, maksudnya di sini sesi pertama strategi meraih hibah penelitian. Kemudian nanti kita ada workshop cara submission hibah di sistem Simultamas. Kemudian setelah kedua sesi itu selesai, nanti dibuka sesi tanya jawab. Nanti bisa dimanfaatkan untuk bisa bertanya-tanya ke Pak Ihsan. Ya, untuk mempersingkat acara ya, mempersingkat waktu, monggo Pak Ihsan bisa dimulai. Waktu dan tempat monggo Pak, mulai. Pak Ihsan masih di unmute nih. orang. APPN Bu Retno, Pak Ihsan. Tes, suara saya sudah terdengar? Sudah. Oke, baik. Dengar Mas. Maaf ya. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan Pak Arief. Ya, yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Hamzah Muhammad Putra, SKMMM, yang terhormat Bu Dr. Retno Purwani Setianingrum, SEMM. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua yang insya Allah di sini siap ya untuk mengajukan paling tidak satu untuk pengajuan hibah di tahun ini. Ya mudah-mudahan lolos ya. Setidaknya yang hadir ini nanti ada kelanjutan satu submit proposal. Gitu harapan saya seperti itu. Ini sudah saya share screen belum? Sudah nampak belum? Belum ya? Sudah Pak. Sudah. Pak. Sudah muncul ya? Sudah muncul Pak Ihsan. Sudah muncul Pak Ihsan. Sudah Pak. Ya, sudah. Ya. Tinggal di preview aja Pak. F5 ya. Pak. F5 Oke. aja. Sudah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan ini saya akan menyampaikan strategi penelitian dan pengabdian masyarakat. Kita ini
akan masuk dulu. Nggak usah perkenalan ya, langsung aja. Nah, ini mohon maaf, ini soalnya layarnya monitor saya ada dua yang saya tampilkan, jadi saya agak miring sambil saya. Kemarin awal tanggal 8 Oktober 2020 ya, ada terbit surat pengumuman terkait penerimaan proposal hibah penelitian dan pengabdian masyarakat untuk tahun anggaran 2021 ya. Nah, di sini kalau dilihat yang sudah yang tampil di sini kan ada skema penelitian, ada skema pengabdian. Ini penelitian, kemudian ini pengabdian. Nah, kalau dilihat dari buku panduan yang terbit di edisi 13 ini kan lebih dari ini ya yang ada di buku tersebut. Nah, jadi tidak semua memang di dalam buku panduan itu dibuka skemanya dalam di tahun ini ya, dibukanya di tahun ini. Jadi hanya beberapa, termasuk yang PKPT itu tidak ada di tahun ini. Padahal di tahun sebelumnya itu ada. PKPT itu penelitian kerjasama antar perguruan tinggi. Beberapa yang lain juga ada yang tidak dibuka di tahun ini. Jadi yang dibuka tahun ini itu untuk skema penelitian ada 6, yaitu PDP, penelitian dosen pemula, ini yang paling mudah lah di antara yang lain. Jadi harapannya setidaknya kalau belum pernah itu mengajukan PDP ini insya Allah bisa, apalagi yang sudah pernah. Kemudian PDD, penelitian disertasi dosen. Nah, ini bagi yang Bapak Ibu sedang proses ongoing S3 ya. Nah, ini cocok dengan, silakan diajukan. Kemudian penelitian dasar. Penelitian dasar ini juga dibuka di tahun ini. Kemudian ada penelitian terapan, kemudian penelitian dasar unggulan perguruan tinggi PDUPT. Ini seperti penelitian dasar yang poin C itu, tapi ini lebih levelnya lebih tinggi. Kemudian yang keenam ini penelitian terapan yang versi unggulan dari penelitian terapan itu. Yang poin D itu penelitian terapan ya. Kalau yang F ini yang level lebih tinggi. Kemudian pengabdian, skema pengabdian ada 2 dibuka ya. Nah, ini yang baru, ini stimulus, kalau nggak salah ini baru tahun lalu, seingat saya nggak ada. Jadi ada PKM, ada PKMS. Yang PKMS ini, PKM stimulus ini dikhususkan bagi klaster perguruan tinggi binaan. Jadi insya Allah berpeluang besar lah kita kalau ikut yang PKMS, ada S-nya. Nah, kalau dilihat di sini dari surat ini, penerimaan proposal itu tertanggal 15 hingga 29 Oktober 2020 ya. Kita sekarang di tanggal 23. Jadi kurang lebih berapa? 7 hari ya. Ya, sekitar itulah. Sekitar 7 hari sisa itu, dan nanti semoga saja kita bisa submit ya. Depannya seperti itu. Nah, yang poin 4 ini kan ada catatan. Para peneliti akan melakukan update profil penelitian. Nah, harapannya nanti Bapak Ibu sekalian bisa sekalian update profil penelitian di sistem Simli Tamas. Nah, ini nanti saya simulasikan di sesi akhir sebelum tanya jawab itu bagaimana cara membuat akun di Google Scholar,
kemudian mensinkronkan ke Sinta, dan yang terakhir ke Simlitapmas, sinkronisasi ke Simlitapmas. Nanti kita mendapat akun Simlitapmasnya, dan syarat untuk bisa mengajukan hibah ini kan harus Bapak Ibu harus memiliki akun di Simlitapmas. Nah, itu tahapannya. Nah, apa sih sebenarnya keuntungan mengajukan hibah gitu ya? Ini biar kita pertama-tama kita cari untungnya siapa gitu. Untung yang kita dapat. Dan Bapak Ibu mesti apa sih, mau ngapain mikir-mikir hibah gitu. Nah, yang pertama itu keuntungannya adalah track record dan kemampuan dosen teruji di bidang riset, ya, khususnya di bidang Bapak Ibu yang geluti. Kemudian mendapatkan biaya riset, nah mendapatkan uang ya, dan publikasi dengan secara gratis, ya kan. Jadi kalau publikasi nanti yang digunakan ya bisa pakai uang dari pencairan dana hibah ini. Nah, kemudian yang ketiga mendapatkan keuntungan finansial tentunya, yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ketua BPM juga, ya. Kemudian yang keempat tercatat di Sinta sepanjang masa, sepanjang masa ya. Kemudian yang kelima, salah satu syarat untuk kenaikan CAD tertinggi yaitu guru besar atau profesor. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keenam, salah satu kontribusi yang besar terhadap penilaian akreditasi prodi maupun perguruan tinggi. Nah, jadi kalian Bapak Ibu sekalian yang nanti lolos ya, maupun yang sudah ya, itu Bapak Ibu sudah berkontribusi untuk ikut memajukan perguruan tinggi, baik tingkat prodi maupun perguruan tinggi gitu. Yang lainnya banyak lagi. Nanti. Nah, setelah ini apakah masih mikir-mikir ya ikut hibah penelitian? Langsung action. Nah, pengelompokan klaster perguruan tinggi itu ada 4. Pertama, yang paling rendah itu binaan, kemudian madya, utama, dan yang paling tinggi adalah mandiri. Nah, kita sudah masih binaan. Ya, mudah-mudahan bisa naik satu tingkat, atau bahkan bisa kita itu punya peluang untuk loncat dari klaster binaan ke klaster utama, dan itu terjadi pada Universitas Pamulang. Universitas Pamulang tahun ini sudah masuk ke klaster utama, tahun itu masih klaster binaan, dan salah satu yang kenapa itu bisa loncat itu diantaranya penyebabnya ya beberapa banyak dosen yang mengajukan hibah dari Unpam itu lolos, dan yang lolos itu tidak berarti sampai 108 proposal itu lolos gitu. Nah, itu akhirnya loncat ke klaster utama seperti itu. Nah, itu mungkin harapan saya nanti bisa ditiru ya oleh UPB kita, mudah-mudahan bisa. Kemudian, nah ini proses penilaian kinerja penelitian perguruan tinggi, contohnya seperti itu. Mungkin nggak saya jelaskan detail. Jadi ada program penelitian, basis data, evaluasi, program penelitian, manajemen penelitian, luaran penelitian, publikasi yang sudah publish di jurnal maupun posting dan sebagainya, AKI, paten, revenue generation perguruan tinggi. Nah, nanti akan skornya akan
nilai apakah nanti perguruan tinggi tersebut bisa masuk salah satu dari 4 klaster tersebut. Nah, kemudian proses penilaian kinerja perguruan tinggi, ya target luaran penelitian di perguruan tinggi itu ada produktivitas risetnya, berapa jumlah publikasi, berapa jumlah jumlah internasionalnya, riba risetnya, yang punya baik mama dalam tuh maupun tadi. luar negeri, jumlah hak-haknya, hak cipta, paten, dan sebagainya. Kemudian impact risetnya, jumlah citasinya itu diperhitungkan, jumlah riset berbasis bahan kajian, jumlah riset berbasis buku teks, ya, atau outreach. Kemudian riset unggulan, jumlah publikasi yang disitasi tinggi, H-index tinggi, jumlah publikasi internasional berreputasi tinggi. Nah itu. Nah nanti akhirnya akan kompetisi dan saya sayangi. Nah, kemudian nanti terwujudkan menjadi universitas yang unggul. Nah, jadi penelitian itu ya memang jika suatu perguruan tinggi jumlah luaran penelitiannya ya itu banyak, maka akan berimbas kepada perguruan tinggi tersebut. Nah, komponen evaluasi ini nanti ada output penelitiannya itu bobotnya 50%, sumber daya penelitian 30%, revenue generasi 5%, manajemen penelitian 15%. Yang paling tinggi adalah output penelitiannya yang dinilai. Nah, kita langsung ke masuk skema hibah kompetitif yang sedang ditawarkan ya. Nah, ini saya coba letakkan dalam bentuk tabel seperti ini, jadi biar mudah dipahami. Ini ya saya ambil dari, saya carikan dari panduan edisi 13 ya. Nah, diantaranya jenis-jenis hibah itu kan dibagi 3 besar. Ada kompetitif nasional, ada desentralisasi, dan yang satu lagi PKM. Nah, ini yang kompetitif dulu yang kita bahas. Nah, dalam skema hibah kompetitif ini ada 4 ya. Ada PDP, PDD, PD, kemudian penelitian terapan. Ini 4 yang sedang dibuka. Tapi kalau di panduan sih lebih dari 4 ini. Yes. Nah, untuk ini ketutup ya. Oh, enggak. Nah, untuk PDP kita bahas dulu. Jadi syarat pengusul ketuanya itu harus maksimum S2 maksimum AA ya. Ini paling ringan PDP ini. Jadi tenaga pengajar pun ya statusnya atau tutor itu sudah bisa. Jadi baru saja punya niden, belum punya jabatan akademisi dan ahli itu bisa mengusulkan jadi ketua timnya. Nah, untuk anggotanya itu untuk skema PDP ini anggotanya S2 juga maksimum AA. Dan jumlah anggotanya maksimum 2 orang. Jadi total 1 ketua 2 anggota ya, jadi 3 satu tim. Nah, batas usulan ya di PDP ini ada batas usulannya. Jadi ada 2 kali ketua dan 2 kali sebagai anggota. Nah, kayak seperti saya itu udah 2 kali sebagai ketua dan 1 kali anggota saya. Masih ada peluang 1 anggota. Kemarin saya coba bisa gitu. Kemudian durasi untuk penelitian PDP ini 1 tahun, diberikan waktu 1 tahun, dan nanti di akhir tahun itu biasanya ada seminar hasil
sebelum seminar hasil ada submission laporan kemajuan yang kalau PDP barusan kemarin di tanggal 18 Oktober itu deadline laporan kemajuan beserta SPTB dan catatan harian gitu. Kemudian TKT ya, TKT untuk PDP ini dari 1 hingga 3. Nah, ini nanti TKT ini memang harus perlu diisi di awal dalam proses submission proposal desain utamanya. Nah, untuk luaran wajib PDP ini satu artikel jurnal ya, bisa Sinta 1, 2 dan seterusnya sampai Sinta ke-6. Atau ini atau bukan dan atau satu jurnal internasional dan atau boleh juga proceeding di seminar internasional. Apakah boleh lebih dari 1 luaran? Boleh. Itu kalau dananya masih ya nggak masalah. Dan itu akan kalau misalkan luaran yang dihasilkan itu lebih banyak daripada yang sudah dijanjikan di proposal, nah itu malah reviewer senang sekali. Jadi berarti perlu didanai lagi gitu. Berpeluang besar. Kemudian besaran dana untuk PDP ini maksimum 20 juta. Untuk mitra nggak ada ya begitu. Kemudian PDD, spesialisasi dokter. Ini syaratnya memang ya harus S3 ongoing ya. Tahun saya itu jadi sedang ambil S3. Kemudian yang mengusulkan ini bukan yang sedang maksudnya bukan mahasiswa yang ketua pengusulnya itu bukan mahasiswa S3-nya, tapi ketua pengusulnya adalah promotornya atau dosen pembimbing S3 tersebut, mahasiswa yang bersangkutan. Nah, promotornya ketuanya ini juga harus memiliki minimal track record dua artikel first author sebagai first author international journal seperti itu. Untuk anggotanya itu tadi ada 1 S3 ongoing plus 1 co-promotor, 1 dosen wakil dosen pembimbing kedua gitu. Kemudian batas usulannya ya tentunya 1 kali ya. Kemudian durasi bisa 1 sampai 2 tahun ini PDP ini. Nah, dievaluasi per tahun. Rata-rata untuk hibah yang lebih dari 1 tahun atau multi-years itu dievaluasi per tahun. Kemudian luaran wajib untuk PDD ini 1 jurnal internasional berreputasi per tahun. Berarti ya kalau 2 tahun ya 2 jurnal internasional berreputasi. Kemudian besaran dananya maksimum 60 juta per tahun. Berarti per semester itu 30 juta. Ya, lumayan. Kalau SPP-nya 15 juta masih ada sisa itu. Tapi ya negosiasi dengan promotornya dan promotor. Gitu. Nah, kemudian penelitian dasar atau PD disingkatnya. Nah, untuk penelitian dasar secara pengusulnya untuk ketua itu S3 minimum asisten ahli. Jadi harus S3 minimum asisten ahli atau boleh masih S2 tetapi lektor atau ke atas atau ke kepala boleh masih S2. Kemudian minimum 2 jurnal terindeks bereputasi atau boleh juga jurnal 2 jurnal ini ya, 2 jurnal masing-masing atau ini 2 atau 2 jurnal Sinta 1 hingga Sinta 2. Maksudnya boleh Sinta 2 jurnal Sinta 1 atau Sinta 2. Kemudian boleh juga track recordnya 3 buku ISBN
anggotanya nggak ada ketentuan spesifik sih di panduan itu untuk pendidikan dasar ini. Ya bisa mungkin sistem dan teratas. Anggotanya maksimum 2 orang, 1 hingga 2 orang. Batas usulan untuk pendidikan dasar ini ada. Durasinya 2 hingga 3 tahun. Nah, ini multi years pendidikan dasar ini. Dan dievaluasi per tahun. TKT-nya masuk TKT 1 hingga 3 seperti PDP. Kemudian luaran wajibnya 1 jurnal internasional berputasi atau buku hasil penelitian tersebut ya, penelitian ini yang sedang diajukan ini penelitian dasar ini ISBN atau 3 proceeding berreputasi atau boleh juga 3 book chapter oleh penerbit berreputasi dan memiliki ISBN. Besaran dananya ada di SBK penelitian besar macam-macam, misalnya apa ya, antara 100 hingga bisa sampai 500, tergantung ini sih, tergantung bidangnya. Kemudian mitra, nah di penelitian dasar ini boleh kerjasama dengan institusi dalam negeri atau luar negeri, misalkan kerjasama dengan presiden university atau mungkin di UGM, ITB, ITS, itu boleh. Atau bahkan luar negeri kalau punya channel di luar negeri. Nah sekarang bisa, jadi kerjasama kemudian luar negeri didanai oleh Kemenristek, ya, pemerintah Indonesia. Dan sekarang juga anggota ini tidak diwajibkan yang memiliki NIDEN, jadi bisa anggota peneliti itu boleh dari misalkan dari lembaga penelitian gitu, LIPI atau Batan atau BPPT, itu bisa. Kemudian penelitian terapan, skema penelitian terapan, syarat ketuanya kurang lebih sama dengan penelitian dasar ya, di situ kan hampir sama. Cuma ada tambahan di sini nih. Mana sih? Oh ini. Tambahannya minimal boleh atau gitu, atau minimal kalau punya 1 paten gitu, itu juga bisa jadi ketua di penelitian terapan. Itu bedanya dengan penelitian dasar, cara ketua langsung. Kemudian anggotanya nggak ada syarat spesifik di panduannya. Kemudian batas usulnya juga nggak dicantumkan di panduan, ini saya kosong. Kemudian durasinya untuk penelitian terapan ini 2 hingga 3 tahun, multi-years. Dievaluasi per tahun juga. TKT-nya masuk ke 4 hingga 6 karena terapan ya. Terapan itu TKT-nya 4 hingga 6. Kemudian luaran wajibnya itu paten sederhana, hak cipta, perlindungan varietas tanaman, atau bisa desain tata letak struktur terpadu, naskah kebijakan. Bisa. Kemudian besaran dananya itu ada di SBK penelitian terapan. Ini juga kalau dilihat di SBK itu kurang lebih ya, kalau terapan itu bisa 200-an hingga 600. Kemudian mitra, nah ini untuk penelitian terapan ini bisa kerjasama juga seperti penelitian dasar tadi ya, kerjasama dengan institusi lain, institusi dalam maupun luar negeri gitu. Atau mungkin dengan lembaga tadi ya, LIPI atau sebagainya itu. Kemudian memiliki mitra
dibuktikan surat pernyataan dukungan kesediaan sebagai pengguna hasil penelitiannya nanti. Ini untuk penelitian terapan harus menyertakan ini tambahannya surat ini. Nah, ada nilai plusnya lagi jika adanya dukungan pendanaan dari mitranya tersebut. Gitu. Lanjut ke skema IPA desentralisasi. Desentralisasi ini ada dua yang dibuka, ini yaitu ada PDUPT, ada PTUPT. Nah, untuk yang PDUPT ini kurang lebih syaratnya sama dengan penelitian dasar yang tadi di skema kompetitif nasional. Jadi syarat ketuanya S3 MMA atau S2 lektor, dua jurnal terindeks reputasi ya, atau Sinta 1, Sinta 2, dua jurnal, kemudian atau boleh 3 buku yang sudah terbit ber-ISBN, penerbitnya dalam masuk anggota IKP. Nah, anggotanya juga tidak disebutkan spesifik di bantuannya, pokoknya 1-2 orang. Nah, batas susulannya tidak ada untuk PDUPT. Kemudian durasinya multi years ini juga 2 hingga 3 tahun, evaluasi per tahun juga. TKT-nya ini seperti PDP ya, 1 hingga 3. Nah, penelitian dasar. Kemudian luaran wajib 1 jurnal internasional berreputasi, atau boleh juga buku hasil penelitiannya per ISBN. Buku hasil penelitian yang ini ya, yang didanai ini. Itu maksudnya. Kemudian 3 proceeding atau 3 proceeding berreputasi, atau boleh juga 3 book chapter oleh penerbit berreputasi dan memiliki ber-ISBN. Besaran dananya itu ada di SPK Penelitian Dasar. Kemudian mitranya ini, nah ini boleh kerjasama antar perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri. Kemudian PTUPT sekarang, PTUPT penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Syarat pengusulnya untuk ketua sama dengan skema penelitian terapan tadi. Kalau ini kan penelitian terapan unggulan. Syaratnya sama, syarat ketuanya dengan ketuanya. Gitu. Kemudian durasinya 2 hingga 3 tahun lebih juga, evaluasi per tahun juga. TKT-nya sama seperti penelitian terapan ya, 4 hingga 6. Kemudian luaran wajib, batas sederhana, hak cipta, perlindungan varietas. Nah, ini sama dengan yang di penelitian terapan skema kompetitif nasional. Kemudian besaran dananya ini ada di SPK penelitian terapan seperti tadi ya, di penelitian terapan itu. Kemudian ini untuk mitra, ini penelitiannya bisa kerjasama dengan antar perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri. Gitu. Nah, kita masuk ke Abdimas atau bisa disebut ya, disingkat PKM. Nah, skema IPA Abdimas yang sedang ditawarkan ada 2. Nah, perlu diketahui setahu saya ya di Berita Bangsa belum ada yang lolos IPA PKM ini. Nah, mudah-mudahan nanti ada PKMS kan sekarang. Nah, itu yang kedua itu memang diprioritaskan untuk semester yang perguruan tinggi belum memuaskan, itu kata panduan. Nah, ada 2 PKM. PKM ini minimal memiliki 2 kompetensi yang kemarin sudah disampaikan oleh Bu Retno. Jadi maksud 2 kompetensi ini ya setidaknya 2 bidang atau dua jurusan yang berbeda.
Nah, dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain untuk PKM ini. Tapi kalau untuk PKMS tidak dicantumkan harus kolaborasi dengan lain. Kemudian anggotanya untuk PKM ini 1-2 orang plus 2 mahasiswa. Itu sama dengan PKMS seperti itu. Kemudian batas usulannya kalau PKM 3 kali sebagai ketua, kalau PKMS 2 kali sebagai ketua. Durasinya untuk PKM 8 bulan, untuk PKMS 6 bulan, jadi 2 bulan saja. Kemudian luaran wajib untuk PKM 1 jurnal ber-ISSN atau Proceedings Seminas ber-ISBN. Di PKM ini tidak ada jurnal internasional ya, nggak ada. PKM ini unik hanya di Indonesia. Pengetahuan saya nggak ada jurnal internasional pengajian masyarakat. Kemudian makanya syaratnya luaran wajib seperti ini. 1 artikel media massa cetak atau elektronik, kemudian video kegiatan, kemudian peningkatan keberdayaan mitra sesuai permasalahan yang dihadapi. Nah, ini luaran yang harus dihasilkan dalam PKM. Kemudian kalau luaran PKMS ya kurang lebih sama. Gitu. Nah, untuk besaran dana berbeda. PKM ini 50 juta, PKMS 25 juta, separuhnya. Gitu. Kemudian mitra untuk PKM 1 mitra sasaran jarak yang ditentukan maksimum 200 salah ini ya, bukan 200 meter, salah ketik. 200 km dari titik pengusul. Kalau 200 meter ya seberang kali itu. Untuk PKMS 1 mitra sasaran jaraknya maksimum 1000 km dari titik pengusul. Jadi bedanya di situ. Kalau yang PKM 200 km, kalau yang PKMS 100 km. Nah, untuk bidang masalah yang ditangani, PKM itu harus 2 bidang masalah. Kalau PKMS 1 aja cukup. Nah, oke, let's try do it. Kita masuk ke, saya ini mensimulasikan dulu yang ini ya saya ini mau mensimulasikan bagaimana mulai dari 0, jadi artinya misalkan belum punya akun di Google Scholar gitu ya, saya tunjukkan kenapa mulai dari 0. Ya kasihan kalau mungkin ada dosen yang memang yang belum punya akun di Google Scholar itu, makanya saya simulasikan dari 0. Boleh tanya jawab ya? Bentar Bu. Tanya jawab mungkin oleh Pak Arif dulu nggak apa-apa, saya sambil menyiapkan. Silakan. Soalnya jika nggak apa-apa waktunya nanti mepet kan gitu. Boleh Bu, nggak apa-apa. Sambil menyiapkan. Ini saya mau tanya untuk yang terapan ya. Iya Bu. Untuk terapan ini, sebentar. Di sini apakah
tetap dipakai. Kok nggak ada urutannya seperti di PKM ya? Jadi misalkan abstraknya berapa ini kata, terus pendahuluan urutannya ada di mana ya? Untuk yang terapan. Urutan-urutan apanya maksudnya Bu ya, Mas? Urutan pas kita mengajukan. Kan terus ada misalkan kalau yang di PKM kan ada tuh introduction itu hanya sekian kata, untuk ini sekian Oh, kata itu gitu. template-nya Bu ya? Template ya. Template. Oh, kalau template ada di sistemnya Bu, di sistem Mas. Kita kalau Tidak ada pengen di dapat panduan ya. template-nya, itu kita coba-coba masukkan judul, kemudian masukkan TKT-nya. Itu kalau yang penelitian, kalau pengabdian sepertinya nggak ada TKT. Kemudian baru setelah itu diklik tombol lanjutkan, nanti kita ada di situ diperlihatkan template-nya yang bisa kita unduh. Oh, jadi template-nya nggak ada tertulis. Kalau yang itu kan ada template-nya kalau PKM ya. Oh, Kalau terapan nggak ada. semua seperti itu Bu. Semua skema kita harus masukkan dulu judulnya, kemudian TKT-nya untuk penelitian, kemudian nanti masuk mana desentralisasi atau kompetitif nasional. Tapi kemarin saya buka yang di PKM itu ada. Maksimal sekian, template-nya ada. Urut-urutannya bahkan ada untuk PKM. Ya itu apa? Di-download dulu sih Bu. Di-download dulu nanti template-nya. Memang ada di sistemnya. Di-download di mana? Nah, nanti saya ini simulasikan. Nah, ini nunggu apa? Kita simulasi dulu buat akun di Google. Ya sudah. Itu tadi Bu Emilia juga tanya itu. Karena kalau saya tahunya ada di PKM, saya sudah buka nih. Terapan cuman nggak ada. Terus untuk menulis membedakan antara ini bidang dan bidang unggulan dan topik unggulan itu bedanya apa? Itu ada di mana Bu ya? Saya di halaman pengesahan itu kan biasanya itu masih ada nggak sih halaman pengesahan sama itu sama surat pernyataan bahwa ini belum diupload belum diikutkan atau diupload di tempat lain. Itu kayaknya di apa template yang lama sepertinya Bu ya. Kalau template baru tuh sepertinya nggak perlu. Nggak ada halaman pengesahan itu. Ya? Iya. Oh, untuk penelitian juga begitu? Iya, karena kita kan udah sistem online Simulitamas ya, jadi jadi yang memverifikasi LPPM-nya melalui Simulitamas. Gitu. Kalau udah diajukan nanti di akun operator Simulitamas itu muncul. Nah, saya kebetulan kan megang akun itu. Iya. Oke, terima kasih. Nah, ini gedenya gimana ya? Oh, ini stop share screen. Iya, udah. Bentar. Ini mau lanjutkan yang nah kita simulasi teknis ya. Kita masuk ke ini ibarat kita belum punya akun Google Scholar. Nah, saya tadi udah izin ke salah satu dosen untuk menggunakan akunnya yang belum punya akun Google Scholar dan diizinkan. Jadi sekalian saya bantu untuk buatin akunnya gitu. Mungkin Pak Amali ada ya di sini.
Siapa? Ada. Nah, Tor. ini masalah password di WhatsApp aja Pak. Kalau Siapa? Siap. Matur suwun. Oke. Bentar nunggu passwordnya dulu. Pak Isan. Ya. Ya, Pak Oke. Isan. Ya. Saya waktu itu sudah daftar Sinta 2, Silip Tamas juga. Kok tidak sinkron dengan UPB? Ya, itu Pas waktu tadi masuk malam itu, ya Pak Edo ya. ya, pas masuk itu masih nama dengan STT Pelita Bangsa. Iya. Gitu Pak. Tolong, gimana Pak? Iya, itu pertanyaan itu udah disampaikan sebelum acara ini ya, tadi malam. Oke. Nah itu saya belum menemukan terus terang Pak. Itu kenapa ya? Mungkin apakah ada perbedaan nggak sinkron ya mungkin di antara mungkin di fiturnya, PDTK-nya, atau bisa jadi di Sintanya atau Metapasnya. Makanya beberapa tahun lalu itu kita juga ikut PKM juga bawa satu kelompok dosen terus dengan mahasiswa juga 2 kelompok ya, tapi nggak lolos ya itu proses. Tapi kan melalui Silip Tamas juga, tapi kok nggak bisa sinkron dengan UPB gitu loh pertanyaannya sampai sekarang. Saya juga bingung kemarin tutup ya gimana itu ya Pak. Mungkin nanti setelah acara ini coba ya itu agak ruwet itu. Oke, baik Pak Isan. Makasih Pak Isan. Ya. Halo Pak Iksan. Ya Pak. Pak Iksan. Pak Edo itu kan ikut tim saya kemarin itu ngeling kok. Ngeling. Itu yang kemarin ngeling, iya yang judulnya performance kinerja itu yang memang nggak tembus sih, tapi ngeling sih. Gitu ya. Ya benar Pak. Iya. Mungkin Pak Edo ikut dua grup kali ya Pak Edo ya. Yang sama saya sih kemarin ngeling gitu. Yang dengan yang itu yang ngeling Pak, pertama ngeling Pak. Ngeling itu. Karena masih mengatasnamakan STT Pelita Bangsa. Ya. Habis itu pas UPB ada dan saya juga belum pernah update. Pas kemarin pas ngelihat Pak Edo tolong diupdate kan Pak Isan. Saya update, saya lihat loh kok masih STT. Saya laki-laki juga masih belum bisa berubah juga. Gitu loh Pak kendala saya. Makasih Pak Isan, tolong dibantu. Ya. Kayaknya itu perlu waktu untuk benerin data itu. Soalnya saya cek di akun verifikator Sinta itu tidak ada. Kemarin udah saya tunjukkan Pak Edo ya. Itu saya screenshot. Tidak ada. Dan mestinya ada. Setiap. Saya juga sering karena untuk memverifikasi akun Sinta, mengaktifasi, memverifikasi itu harus ada di daftar list di akun verifikator Pelita Bangsa. By email Pelita Bangsa saya pakai ya. Nah, kalau Pak Edo, ya Pak. Pak Edo, ini kan kita mau masukin lagi ya yang versi tahun 2020 ini. Iya, versi 2020. Ya moga-moga aja sih tembus gitu, artinya tembusnya sinkron gitu. Sinkron artinya kemarin kan memang kita masukin yang STT. Nah, saya juga belum nyobain nih yang ke UPB, moga-moga sih nggak ada masalah. Amin, mudah-mudahan sinkron itu ya. Oke, ini saya sudah masuk ke emailnya Pak Mali. Siap, silakan Pak. Oh ini Pak Sugeng lagi di jalan ya, hati-hati Pak. Saya share screen lagi. Minta PPT-nya ya Pak. PPT-nya nanti biar saya pelajari ya. Terima kasih ya Pak.
Nah, ini saya sudah masuk ke akun Google email institusinya ya, email punya Pak Amali, amali@pelitarbangsa.ac.id ini. Nah, kebetulan ya ini belum punya akun Google Scholar. Kita simulasikan. Pertama kita buka scholar.google.id. Kemudian profil saya, tekan Google Cendekia ini sudah masuk. Oke, misalkan tetap namanya seperti ini ya. Itu ya Pak Amali ya, itu aja ya. Saya ubah namanya. Terus bentar. Kemudian afiliasi itu bidang minatnya apa ya? Elemening misalnya. Nanti bisa diubah sendiri oleh Pak Amali. Kemudian bikin ini halaman kalau ada web, kalau enggak ada web pribadi, kalau enggak ada bisa dikosong, boleh. Oke, lanjut berikutnya, klik tombol berikutnya. Nah ini kalau Pak Amali sudah ada jurnal yang sudah pernah terbit, ini bisa diklik di sini, gitu. Dan misalkan ini gitu. Kalau belum ada, boleh dikosongin dulu. Dan ini profil ini sudah kosong, ini belum bisa ya. Oke lah, kita pilih aja asal satu dulu lah. Walaupun belum ada ya nggak apa-apa. Kita pilih punya orang lain gitu untuk diklik. Karena kalau memang belum ada, memang sebenarnya belum bisa. Belum ada aplikasi sudah terpublikasi online di Google Scholar lah paling tidak, itu nggak bisa. Kemudian ya otomatis ini jadikan profil saya untuk umum dicentang ya. Kemudian klik selesai. Nah, ini sudah muncul. Ini sudah muncul. Nah, inilah apa kekurangan Google Scholar itu, artikel punya orang lain itu bisa taruh. Nah, ini nanti yang seleksi verifikator akun cinta itu saya yang pegang. Nah, kadang-kala ini kok banyak sekali ya kayak punya Pak Amali ini, misal ini yang dipilih sudah indeksnya bisa. Ini sebenarnya punya orang lain, nanti apa ininya aplikasinya ya kebetulan namanya ada terkandung nama Amali gitu. Tapi jangan dicoba-coba seperti ini ya. Saya tidak mengajarkan untuk dengan lain bikin kita aku gitu ya. Kelihatannya udah keren banget ya Pak Isan ya. Nanti saya cek lah mana jadi punya orang lain apa bukan gitu. Nanti reviewer bisa ngecek ya itu punya sendiri. Ya itu langsung dihapus aja Pak Isan, itu bisa dihapus, nanti kosongin, baru nanti diproses. Ya. Oke, ini. Semuanya. Hapus. Jadi hapus, tapi kan tetap muncul ya. Oke lah, itu dulu. Nah, ini kan udah create akun di Google Scholar. Sekarang kita ke Sinta. Nah, untuk akun Sinta ini kan nanti harus copy URL ini nih. Gitu. Ini ganggu. Udah deh, gini aja. Saya pindahin biar gak ganggu.
Udah. Kita buka Sinta. Sinta. Screen saya masih bisa tampilkan ya? Bisa, muncul. Nggak lihat layarnya nih, Pak Isan, nggak ada layar. Nah, kita buka di sini nih. Muncul nih. Nah, tadi pertama itu muncul sinta.ristekprint.go.id ini. Kita buat akun di Sinta. Klik author login. Register ya, karena belum punya, klik register. Nah, di sini jalan nedennya Pak Amali berapa ya Pak Amali? Pak Amali? Halo Pak Amali? Oh sorry saya di mute. Saya udah ngomong di mute. Nedennya Pak diketikkan Pak. 0405 ya 0970 ya 04. Ini ya 04 05 09 70 04. Ya. Nama Pak Amali, nama lengkapnya? Amali saja Pak. Oh, tapi nggak ada sajanya ya? Ya, Amali saja pokoknya udah cuman satu dikasihnya. Pengen sih nambahin. Beda sama KTP. Universitas Berita Bangsa. Berita Bangsa ya. Nomor KTP Pak. Nomor KTP. Ya Pak. KTP. Ini Pak agak sedikit belakang ntar. alamat emailnya kan sama ini. Mungkin kayaknya dikosongi boleh. Dikosongi dulu. Nah, apa untuk passwordnya? Ya Pak. 321. Sudah Pak, 321. Ya. KTP ya Pak? Ya, 321. Ya, 321 6080 6080 5097 5097 03 kali 14. Nah, ini link Google Scholar-nya kita copy dari sini. Nah, itu sudah Yo Google Scholar IT. Itu berarti udah. Nah, tombol register udah keluar kan, udah. Tadi kan di disable sekarang. Oke, kita klik register. Kalau udah pakai suci itu lagi ada kita login. Keyboardnya. Oke, Amali. Passwordnya sesuai tadi. Passwordnya sama kan Pak, password email? Enggak. Oh, enggak. Oh, berarti gagal tadi ya. Nah.
Berapa tadi leadernya? Apa? Ngulangi lagi. 04, 05, 09 Pak. 09, 7004. 7004. Nah ini saya udah dapat ini Pak nih. From LPPM. Ada email ke saya nih. Oh ada. 321. Ini ya 321 Pak, ini. yang 14 Pak, yang 14 di bawah Pak. Oh yang 14. Iya. Yang 14 Pak, tadi ada. Nah, itu Pak. Iya, betul. Oh ini nih emailnya. Amali. Iya, Pelita Bang. Nah, ya. Oh, isi bidang ini. Oh, ini mungkin nanti tadi. Oke. Terus ya. File to register. Author already register, Pak. Bukannya harus diverifikasi lagi di email, Pak? Kan dapat email tuh. Nah, emailnya diklik aktivasi lagi, baru bisa login. Nah, ya, Pak. Tadi kebaca sih, emang siap balik, tapi siap dua kondisi itu siap. Tapi itu nggak pernah saya pahami gitu loh. Laki-laki susah nangkep beda. Iya, saya kan mau dengar omongan dia. Padahal kata siapa yang ngomong? Sampai kapan pun nggak bakal ngomong pernah. Nggak bakal ngomong. Hal-hal sepele aja mau nama laki-laki suka. Beda kan persepsinya. Iya makanya. Oh, mikir begini. Iya, oh, tapi mikir begini ya nggak ketemu. Iya. Itu kan bagian juga dari bentuk penyadaran evaluasi. Masing-masing laki atau perempuan punya karakter yang itu bagian dari evaluasi saya mau juga kan. Masing-masing menyadari itu. Nah, jadi udah sih. Benar mau gitu kan. Sepanjang itu kan saya selalu serahkan. Oke Pak, ada notif ke email saya. Ada ya? Bahwa itu adalah Anda, makanya saya harus itu dulu Pak, mengkompor dulu. Takutnya keblok sama dia. Saya dapat notif. Anda login pada perangkat lain, dia bilang. Saya harus masuk. Sorry. Saya buka. Terima kasih telah mengkonfirmasi bahwa ini memang Anda. Ya, apa? Biasanya sih langsung ya. Coba Pak Malik, coba cek di situ apakah ada link bisa diklik untuk ke Bintang. Bentar Pak, saya buka saja. Kalau saya masih ini Bang. Saya pernah ngalamin email. Nggak demen iya. Kan lu bakalan ngomong sama dia. Iya. Apa kayak ngomong aja gue nggak demen. Terus harusnya seperti itu tuh. Ketika saya minta sama Allah tuh bisa belum ada Pak, saya lagi perbaharui ini, belum ada link. Saya mau nanya Pak Iksan. Iya Pak. Pak Iksan. Iya Pak. Saya kan udah 2 kali dapat PDP Pak. Iya Pak. Untuk tahun ini ada kesempatan lagi nggak untuk itu ya? Saya. Nah itu kalau di ketentuan yang tadi kan bisa Pak. Yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau anggota kemungkinan masih bisa Pak. Oh, jadi anggota ya Pak ya? Iya. Yang kemarin membonceng, yang sekarang dibonceng Pak. 2 kali. Oh, kalau anggota berarti saya menunggu konfirmasi dari ketua gitu ya Pak? Iya.
Pak Amali, nidennya Pak Amali saya lupa. 0405. Pak. 0405 09 Pak. 09 7004. Iya. Iya. Berita bangsa. KTP 14 Pak. Yang 14 ya. Hilang itu betul. Hilang, nggak ada istilah kecemasan segala macam gitu. Yang alhamdulillah ternyata itu bisa gitu, bisa. Lanjut. Nah, sudah terisi semua. Semoga bisa, semoga bisa. Already register, Pak. Already register siapa ya? Iya, maaf. Saya baru ingat. Ini harus saya cek di akun verifikator. Oh. Ya, tentang verifikator. Ya makanya ini udah deg-degan aja, berbagai akun harus. Itu proses kayak saya Pak Isan. Ya. Sama Pak Isan. Saya deg-degan Pak Edo, takut nama saya dipakai orang. Sama Pak. Bisa, insya bisa. Kemarin sehari yang lalu saya ya ini unverified author. Oh, belum diverifikasi. Muncul pasti Pak Amali. Ya, klik. Saya Pak Isan mungkin begitu juga. Bisa jadi Pak Edo belum. Activate dulu autornya bintang. Ini tampilan bintang verifikator. Oke, activate. Setelah itu, setelah diaktifkan, nanti masih loading. Kita tunggu. Nah, ini sudah ada tombol verify author. Klik. Nah, jadi tahapannya diaktifasi, kemudian diverifikasi. Nah, ini udah saya verifikasi akun cintanya Pak Amali. Kemudian saya request Google Sinkron. Ini. Tapi udah sampai pop. Ya. Setelah itu ini kan sudah ya, sudah sinkron. PD dikti. Saya sinkron PD diktinya juga. Nah, ini saya sinkron PD dikti. Update. Masih akun verifikator. Nah, setelah itu, setelah Sinta terverifikasi, udah aktif, udah sinkron ke deteksi, maka masuk ke SIM Litapmas akun operator. Oke, di situ muncul. Dan tadi udah buka. Litapmas. Screen. Nah, ini login yang NG2 versi 2. Ini saya masuk ke akun operator dulu. Nah, seperti ini tahapan ya, agak panjang. Data pendukung kita sinkronisasi dulu dari Sinta. Jadi bisa by name
Nah, ini sudah ada kan? Iya ini. Saya copy. Itu ada IR-nya ya, Pak ya? Oh, gitu. IRST. Enggak ya. Nah, ini data ini juga ngelink ke sister, Pak. Mungkin di sisternya Bapak Amali ada Iya sih, IR-nya. emang di KTP saya IR, Pak. Oh iya. Jadi kalau pengen IR-nya dihilangkan, mungkin di sisternya. Oh gitu. Sisternya Kayaknya di sini juga bisa sih, di akun pribadi yang SIM Mas dengan Bapak nanti bisa di. Itu awalnya orang sudah kelurahan, sinkron ya, sinkron. Awalnya orang kelurahan itu. Sinkronisasi. Kemudian balik lagi ke data pendukung, pencarian akun untuk mencari passwordnya akun Pak Amali di Telegram. Ya. Nah ini akunnya generate otomatis. Apa? Passwordnya generate otomatis. Ini nanti silakan diubah sendiri. Iya. Ini kan bisa nanti di capture Pak ya, di japri Pak, biar saya nggak kehilangan itu. Ya. Nah kita masuk, kalau nama pengguna itu NIDN, passwordnya yang itu tadi, NIDN-nya tadi 04 05 09 70 04 ya 4. Nah, 10. Oke, kita udah masuk ke akunnya teman. Akun SIM Mas ini. Oke. Nah, ini ada penelitian, ada pengertian, ada pelaksanaan kegiatan. Ini kalau sudah lolos ya, ini ada catatan harian, pembalian dana, riwayat usulan pendaftaran reviewer. Ini bagi yang sudah dokter kepala, Bu Retno, bisa daftar reviewer itu. Nah, untuk usulan baru, misalkan penelitian ya, klik usulan baru. Nah, seperti ini. Oh, ini belum terdaftar dalam data. Tapi padahal udah ya. Berarti balik lagi ke udah. Itu ada aktif. Anda belum terdaftar dalam Sinta. Punya saya boleh di ini Pak, pakai punya saya Pak Iksan. Oh iya. Iya bentar Bu. Ini biar tahu caranya untuk memverifikasi. Mungkin Bu Retno bisa buat free ke saya apa? Oh nanti bisa saya cek dulu. Password dan letternya. Kalau menggunakan itu. Ini udah saya sinkron. Perlu sinkron kali nggak Pak? Update profil. Gimana? Perlu disinkronkan kali nggak? Iya udah. Ya, oh gitu. Mungkin di akun untuk atasnya lagi. Balik lagi ke akun operator SIM Mas. Mungkin yang tahu. Mungkin tadi belum nyampe ya, sudah keburu saya sinkron. Jadi 04 sorry. 05 09. Nah itu Pak, bawah Pak, langsung Pak. Ya.
Terus sinkronisasi data berhasil. Sinkronisasi data berhasil. Nomor benar. Bab 05, nah coba bawah Pak. Udah muncul ya. Oh, belum ya? Mana ya? Saya belum ngeling ya Pak. Udah sinkron. Oh, coba kita masuk ke akun tentang punya family. Pak Sugeng hati-hati Pak Sugeng, jangan meleng. Kelihatan nama saya, nggak boleh meleng. Fokus ke depan. Ini punya Pak Amali. Cintanya. Oke. Update profile. Update profile. Sinkron PPT. Nah itu bisa ke sinkronisasi. Ini sinkron PPT. Sinkronisasi. Oh ya, cintanya ini nih, klik Sintang. Ini juga disinkronisasi. Ini Pak, ini ketemu. Oke, pasti ini sudah bisa. Tuh kan, udah. Ini Pak Amali udah bisa klik lanjutkan. Kan. Nah ini kan berdasar apa jenis skemanya. Kemudian ini rekam jejaknya, kalau masih belum pernah diisi ya nol semua. Kemudian klik lanjutkan. Kalau mau diisi di situ juga bisa langsung. Nah ini kalau mau mengusulkan judul diketik ini di sini. Gitu. Loh, Pak Isan. Ya. Nah, ini saya itu sudah masuk Sinta bisa, Google Scholar sudah bisa, Slip Tamas juga bisa. Nah, selama itu bisa, tapi belum sinkron ke Universitas Pelita Bangsa. Iya. Nah, mungkin kendalanya tadi itu saya bilang itu pihak LPPM belum auto ya, belum auto tadi belum verifikasi. Verifikasi. Nah itu kalau saya lihat di akun verifikator nggak ada Pak itu. Nah, itu loh apa mungkin coba ditanyakan ke bagian SDM, mungkin barangkali di sistemnya itu beda data atau gimana gitu. Kalau di Google Scholar di Sinta itu sudah ada nama saya. Ya, bentar ya Pak. Ini kita lanjut dulu. Oke, siap. Lalu Pak Edo, biar sampai tuntas kita jadi tahu. Siap. Ini judulnya ya saya ini aja lah, data mining gitu doang ya. Iya. Biar atau kita inilah bisa melihat sentimen analisis. bisa melihat halaman berikutnya. Nah ini teknologi yang dikembangkan dalam riset akan diukur dengan KT saya isi asal itu. Data mining. TK ya. Baik. Software. Pilih itu.
kemudian klik pilih. Ini tombolnya memang agak ke bawah, jadi mungkin kalau monitornya itu nggak terlalu Scroll down ya Pak. nggak terlalu lebar. Scroll down ke bawah. Nah ini TKT-nya itu seperti ini. Nah ini misalkan ini sebenarnya TKT ini ya coba-coba aja. Kita biasanya ngisi itu 80, 100. Nah itu. Ini kita masuk TKT 2 kan. Karena masih dalam koridornya kan. Berarti kan TKT untuk PDP 1 hingga 3. Masuk ini. Kemudian kita masukkan di sini misalkan 60, 1. Masuknya ke TKT 3. TKT 3 kan masih kan. Nah, kita klik lanjut. Masih ada. Hitung. Nah, ini misalkan ya TKT saat ini memang harus diisi dulu. Jadi judul diisi, baru tahapannya TKT yang tadi ya, diukur, klik ukur dulu. Baru angka ini muncul, 2 dan 3 ini muncul dari setelah dari persentasenya itu. Dia TKT sampai level 3 ya Pak? Maksimum 3 kalau PDP. Ya. Kemudian klik tombol simpan ya. Nah, kemudian scroll ke bawah, ini ada kompetitif nasional, desentralisasi, penugasan. Nah, kita kan baru bisa kompetitif nasional. Yang 2 terakhir ini belum bisa. Nah, untuk misalkan, PDP ini kan sasaran kita. PDP yang paling mudah. Nah, ini terus rumpun ilmunya, misalkan ilmu teknik. Kemudian informatika, kemudian informatika ini yang SPK-nya kita sebenarnya tinggal pilih-pilih. Nah, diberikan ini kita bidang fokus prioritas riset nasionalnya bahasa dan ikan. Kemudian kalau itu kan ini ya kita sebutkan. Benar ya ini ya, mungkin kalau saya salah mungkin bisa bukan ini berarti. Dilantikan. Nah ini nih data. Ini ya. Dan kemudian 1 tahun kan lama kegiatan PDP tadi ya. Oke, klik lanjutkan. Itu nanti judul itu yang saya ketik rekaman itu bisa diedit. Kan saya isikan asal. Dan kemudian ini identitas pengusul anggota peneliti dari dosen Kemendikbud. Jadi yang punya izin. Nah, ini pilih anggotanya siapa gitu. Di sini pilihnya misalkan dari sini nih kan IDN-nya misalkan IDN saya Edo, berapa Edo? NJN-nya sebutin. Ini ada IDN saya misalkan. Nah, ini kan muncul. Mantap. Ini coba aja Pak, bukan seriusan ya. Iya. Anggota pengusul 1. Ya, sebagai anggota pengusul 1. Kemudian tugas dalam penelitian apa gitu. Saya lewatin bisa. Ya, simpan. Nah, ini udah muncul nama saya sebagai anggota. Nah, kalau ada anggota dari non-dosen Kemendikbud,
misalkan dari peneliti, dari LIPI, dari boleh tuh, Pak. Batan, dari gitu, itu bisa diklik ini tambah. Muncul Ya apa Pak? tampilan Inputnya seperti pakai ini. NIDN juga bukan Pak? Kalau yang Gimana? Kalau yang di luar itu, di luar kampus Enggak perlu NIDN, kan nggak perlu ya. Ya, ini yang perlu diisi kayak gini, nama lengkap dan gelar, nomor KTP, alamat tinggal, negara. Nah, negara karena kan kayak skema yang tadi, yang penelitian dasar, penelitian terapan itu bisa mitranya perguruan tinggi luar negeri juga. Nah, ini ada tampilan dari Afrika, dari Afghanistan, dari India gitu ya. Ya, punya teman di sana mungkin. Kualifikasinya S2, S3, misalkan. Nama surat minatnya, nomor HP-nya, perannya sebagai pengusul 2. Ini munculnya pengusul 2 karena pengusul 1 tadi sudah terpilih ya. Gitu. Tugasnya apa, baru nanti simpan. Nah, setelah itu kita sudah simpan, misalkan kita balik ke halaman ini. Tombol lanjutkan. Nah, ini klik tombol substansi usulan ini ya, yang di atas ini yang warna hijau nih. Di situ. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman template-nya, baru bisa melihat template-nya, bisa kita unduh. Bukan melihat sih, diunduh dulu baru kita bisa melihat. Jadi memang harus diunduh dulu baru kita tahu template-nya itu seperti apa. Jadi ini berlaku untuk semua skema. Baik itu yang PKM pun juga seperti itu. Yang terapan juga seperti itu. Kita nggak bisa mengambil template tanpa mengakses dahulu yang namanya tadi judul, terus pilih kompetitif, ada desentralisasi, kemudian yang klaster-klaster penelitian tadi ya, kemaritiman, apa gitu. Nah, itu diisi semua dulu, baru setelah masuk ke halaman pemilihan anggota pengusul tadi, nah itu setelah itu ke substansi. Saya belum pernah mencoba sih kalau meloncat ke substansi usulannya apakah bisa. Ya mungkin perlu dicoba. Saya belum pernah. Aiksan nanya. Ya. Aiksan. Ya. Template-nya berubah nggak Pak Iksan? Template-nya saya bandingin sih tidak berubah Pak. Oh ya. Kalau yang PDP sepertinya nggak berubah. Saya bandingin nggak berubah. Kalau yang lain ya saya kan belum pernah mencoba yang lain. PKM ya nanti ada. Template-nya seperti tahun lalu Pak Isan, sama. Iya, iya. Alhamdulillah. Berarti lanjut Pak Tapi, Ugeng. Tapi lebih baik dikompasi template yang baru. Amannya seperti itu. Barangkali ada kode-kode apa. Nah, seperti itu ya. Setelah diunggah, nanti klik tombol lanjutkan. Ini sepertinya kalau belum klik unggah itu, coba deh. RAP. Oh bisa. Oh, alhamdulillah bisa loncat kok. RAP ini bisa. Kita langsung masuk ke RAP. Walaupun tadi substansi usulan belum kita isi. Itu kita masukkan. Nah, ini seperti ini ya, ATK, bahan penelitian habis pakai, baru persediaan. Ini kelompok untuk bahan, anggaran untuk bahan. Kemudian nanti ada pengumpulan data. Pengumpulan data itu ada apa saja sih? Nah, ini diantaranya ada FGD persiapan ujian sudah ditentukan semua. Jadi tinggal mesti memilih, tinggal milih ini yang ada. Nah, kemudian itemnya ini ya jumlahnya, persatuannya apa, misalkan uang berarti ya. Nah, nanti bisa dicek di
apa peraturan PMK itu ya, keuangan itu ada volume angka kesatuannya, tambah nanti sampai dengan mendekati 20 juta ya. Ini kan minimal 12 juta, maksimal 20 juta. Ini ada pakemnya ditulis di sini. Dana per tahun bidang fokus minimal PDB itu 12 juta, maksimal 20 juta gitu. Nah nanti kalau kita input misalkan harga satuannya misalkan 550 atau 500, kita klik tambah. Oh iya, ini belum, itemnya misalkan 3, ini satuannya rupiah, volumenya 1, klik tambah. Nah itu muncul berubah kan, total dana direncanakan 500 di atas itu. Nah, nanti ketika ada ditambah-tambah, nanti kita nggak perlu ngitung pakai kalkulator, sudah sistem ini udah menghitung secara otomatis berapa yang sudah dimasukkan. Kalau udah lebih dari 20 ya jangan, pokoknya antara 12 sampai 20. Dan juga jangan kalau bisa sih jangan persis 20 juta ya. Kelihatan banget gitu. Seperti itu. Kemudian kita bisa loncat ke dokumen pendukung. Nah ini kalau ada mitranya ya. Kalau PDP kan nggak ada, tadi yang sudah saya jelaskan, skema tidak mitra, sudah otomatis di sistem bahwa ya memang kalau PDP nggak ada, jadi bisa dilewati. Nah setelah itu yang terakhir, tahap terakhir kirim usulan. Ini kalau udah dihapus sih pasti otomatis terdetek ya. Kalau belum, nah itu juga tahu ini dokumen belum diunggah gitu ya, karena memang belum saya unggah kan tadi saya upload. Kalau udah upload ini udah nggak warna merah gitu. Kemudian jumlah anggota tidak sesuai kuota atau anggota belum melakukan persetujuan. Nah anggotanya juga harus melakukan persetujuan dulu sebelum kami. Ini ada keterangan jumlah anggota tidak sesuai kuota atau anggota belum melakukan persetujuan. Nah bisa jadi tidak sesuai kuota juga bisa. Misalkan saya udah lebih dari di tahun ini diajak jadi anggota 2 pengajuan, nggak bisa. Saya kan tinggal sisa 1 pengajuan PDP gitu. Nah, kalau pun mas saya nggak bisa di sistemnya udah di reject kasih otomatis ya. Nah keluaran wajib belum diisi. Nah nanti diisi luaran wajibnya di belum bayar iuran. Substansi usulan. Di substansi usulan. Substansi usulan itu kalau sudah upload di sini ya, sudah upload, nanti kalau nggak salah setelah ini tuh luaran wajibnya kita tentukan apa luaran tambahannya kalau perlu. Nah, kalau PDP sih yang penting luaran wajib itu yaitu tadi satu artikel jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, atau boleh proceeding internasional ya, ikut seminar terus nanti berbeda proceeding gitu, SPM. Kemudian atau boleh 1 jurnal internasional, tapi 1 jurnal internasional itu ya mending Sinta 1 sampai 6 atau proceeding itu yang lebih mudah. Oke,
sampai sini itu tadi ya apa tahap-tahapannya cara submission. Nah, nanti tombol ini aktif warnanya hijau kalau nggak salah. Kalau sudah semuanya di atas itu yang kurang-kurang RAB yang belum itu warna chipnya dari itu. Karena belum mungkin apa dokumen usulannya belum diupload juga makanya warna chip. Oke, seperti itu mungkin kepada yang mau tanya lagi silahkan. Ada submission-nya sampai sini. Pak Iksan? Ya. Jadi saya dengan Bu Ika, Pak. Ini ya. Batas terakhirnya kan tanggal 29. Iya, betul. Jadi apakah tanggal 29 itu sampai jam 12 malam atau sampai jam berapa gitu? Saya kan saat ini kan memang sedang menyusun begitu, Pak. Jadi kalau misalnya terburu mungkin saya akan kirim. Saya kan memikirkan kemungkinan-kemungkinannya begitu, Pak. Jika seandainya saya mengirim sekarang tahun ini, saya mungkin nggak tanggal 29-nya juga, tapi kan saya memikirkan kemungkinan ini, Pak, kemungkinan yang tidak saya bisa antisipasi. Jika seandainya saya ingin mengirim di tanggal 29, itu batas waktunya itu sampai kapan? Terima kasih. Terima kasih Bu Ika ya. Jadi sistem ini udah otomatis Ibu, jadi kalau udah ditetapkan tanggal 29 Oktober 2020 maka itu artinya persis jam 12.00 atau pukul 00 dini hari itu udah close otomatis, nggak operator yang sudah sistem close otomatis, jadi nggak ada toleransi misalkan jam 12:01 udah nggak bisa, udah tutup otomatis. Jadi 23 ini kalau pakai ini 23 lebih 59 menit itu bisa, tapi ya riskan. Mungkin proses uploading kan ya agak memakan waktu ya. Itu ya jangan sampai mepet banget seperti itu. Baik, itu saja mungkin ya yang saya sampaikan, waktu sudah masuk ke silakan Pak Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Iksan atas pencerahan yang sudah diberikan kepada kami. Nanti kalau misal Bapak Ibu masih bingung, ada yang mau ditanyakan, boleh nih nanti japri-japri ke saya atau Pak Iksan langsung, boleh, silakan. Saya kira cukup sekian ya Bapak Ibu untuk acara sore ini, karena waktu juga sudah azan maghrib. Insya Allah nanti ada kesempatan lain lagi, nanti kita sambung untuk acara pelatihan berikutnya. Terima kasih atas waktu yang sudah yang sudah diluangkan untuk ikut Zoom meeting ini. Sampai ketemu di Zoom meeting yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.